Tapi saudara jangan kagum ini saudara. Kita harus balik ke fondasi. Kita lihat gedung, wow tinggi ya, wow mewahnya saudara. Kita lihat sudah jadinya. Tapi kita nggak pernah lihat kan, waktu arsitek menghitungnya. Betul nggak? Jepang, arsiteknya sudah membangun gedung-gedung yang tinggi dengan fondasinya yang anti gempa. Betul nggak? Karena apa? Karena mereka rawan gempa. Di Jepang tuh udah biasa gempa. Udah rawan. Mereka harus bangun satu fondasi yang pokoknya tahan gempa. Ini biayanya mahal. Itu fondasi. Itulah infrastruktur. Tuhan ngomong kan dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Ya, kalau ada seseorang membangun imannya di atas pasir, murah meriah, tapi cepat hancur. Tapi di atas batu, mahal, lama pengerjaannya, tapi hasilnya mantap. Demikian juga kita. Jangan jadi Kristen manja. Kristen manja itu menjadikan Tuhan itu ATM. Tuhan aku butuh duit. Dan Tuhannya ngasih lagi. Tuhan aku tuh butuh mobil, Tuhannya kasih lagi. Tuhan aku butuh rumah, Tuhannya kasih lagi. Dan kita senang. Tapi saudara tahu gak? Kalau Tuhan jawab doa kita, bahaya bro. Ingat? Yang senang Tuhan jawab doanya, bahaya. Itu tandanya Tuhan masih ngikutin kita. Kalau Tuhan sudah ada di sini, saya nggak perlu lagi berdoa. Kenapa? Karena Dia yang mengendalikan hidup saya. Ya, saudara yang masih suka doa minta sana minta sini, kenapa? Itu kekristenan yang murahan. Dan Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Jelas ya. Makanya kita harus sadar, nenek moyang kita kok bisa berbeda dengan yang lain. Daniel dibuang di gua singa yang sudah lapar. Kalau ngajar anak sekolah minggu bilang, Daniel sikat gigiin singanya. Karena udah lama gak sikat gigi. Wah kita bilang, wow hebat. Kita di Taman Safari coba, ngeri. Bro Chris aja kemudian tunjukin, oh Pak di Afrika singanya berkeliaran Pak. Terbuka kan, tapi dikasih makan dulu. Kalau enggak bisa tawan yang dimakan. Betul enggak? Singa tetap singa. Liar tetap liar, buas tetap buas, kecuali dia dicintai. Jelas? Mau berbeda? Balik ke infrastruktur. Balik ke fondasi. Makanya saya bilang, wah, ya saya kagum dengan Tuhan yang mendidik anak-anak saya. Bukan hasil didikan saya. Ada sedikit, tapi Tuhan yang didik mereka. 1 Yohanes 2 ayat 27 itu jelas bahwa apa? Pengurapan Tuhan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu tanpa kamu perlu diajar oleh orang lain. Betul? 2 anak cowok saya tidak mengecap bangku kuliah. Yang WL tadi itu, enggak. Kalau mau aku dia lulusan apa? Cuma lulus SMP. Ya dong. SMA cuma 3 bulan. Dibilang Pak saya mau berhenti. Saya mau masuk toko sepeda. Lihat. Saya cuma bilang gini, tanggung jawab kamu ya. Nanti dikata-katain orang, nanti cewek hina kamu. Lah lulusan SMP mau deketin saya. Tanggung jawab kamu ya. Tapi enggak apa-apa. Kalau lulus SMP, kantongmu tebel, cewek yang cari. Betul gak? Lulusan S3, kantongnya tipis, enggak ada yang deketin. Catherine udah ketawa-ketawa. Betul gak Catherine? Ya, oh cinta Pak. Ya kalau lo bokeh juga gak dicintai. Ya, bukan kita yang mau berbeda, tapi apa? Infrastruktur, fondasi kehidupan kita, iman kita. Ayat ketiga, dengan iman kita melihat dunia yang dipanggil untuk ada oleh firman Tuhan. Apa yang kita lihat diciptakan oleh apa yang tak terlihat. Apa yang kita lihat saat ini saudara, ya semua yang kita, termasuk tubuh kita. Saudara tahu gak? Sebenarnya tubuh kita pun ilusi. Ngerti gak? Semua yang kita lihat ini kan semuanya ilusi, gak nyata ini. Kalau saudara belajar fisika pasti saudara tahu, betul kan? Semuanya kan terdiri dari atom-atom. Tubuh kita ini ya
angka misal 7, nolnya itu udah gak terhitung lagi. Itulah tubuh kita, membentuk menjadi tubuh kita. Kelihatannya nyata, padahal enggak. Tapi yang tidak nyata, Tuhan itu gak nyatakan roh, tapi dia nyata. Makanya semua dia jadikan oleh firman Tuhan. Kembali apa? Ke infrastruktur. Tuhan mau kita punya infrastruktur tuh yang kuat, yang tangguh. Ya, yang tidak ragu-ragu, ngambil keputusan susah banget, Saudara. Saya baru diingatkan kemarin. Saya berani ambil keputusan untuk buka cabang di Pamulang, Saudara. Saya hitung-hitung per hari kosnya 500.000. Kontraknya ya per tahun tinggal dipotong aja bagi 365 sekian per harinya. Tolnya mereka PP tol Sultan. 44.000 sekali jalan, 88.000. Bensinnya saya hitung 500.000 setiap hari harus keluar. Toko buka atau tidak 500.000 harus keluar. Loh, kalau saya ngitung dari awal gitu nggak jadi buka toko. Enggak. Teman saya ayam gembus. Ada nggak rekomendasi ruko? Saya bilang ada di Pamulang. Dia tanya di sana, dia nggak berani buka. Padahal udah terkenal namanya kan. Takut, Saudara. Wow, mahal banget. Saudara, itu keputusan. Bukan soal salah benarnya, tapi kok berani. Kenapa? Infrastruktur. Ini penting. Orang tua kita yang udah di atas 50 tahun itu ya situasi kondisi yang mendidik kita bisa jadi seperti ini. Tapi anak-anak sekarang kita perlu ya sebagai orang tua juga jangan cuek, jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh, jangan cuek. Dia libur bangun jam 12 siang. Nanti tidurnya jam 2 pagi. Jangan biarkan. Satu karyawan, Saudara, ya. Dia baru kerja berapa? 3-4 bulan lah. Kok boleh enggak gaji saya 3 bulan ke depan ditransfer dulu sekarang? Hebat gak? Karyawan sekarang begitu, bro. Kalau sebulan masih mendingan, 3 bulan. Saya cuma tanya, kamu buat apa? Buat servis motor saya. Oh, gak jadi. Akhirnya apa? Dia pinjol. Dia pinjam 1,5 juta. Per bulan dia harus bayar 700.000, 3 kali bayar. Pinjam 1,5 juta, bayar 2,1. Kemarin salah satu bosnya, Joel yang ditelepon. Karena kan dia tuliskan pekerjaannya di mana, di telepon. Saya tanya dia, kok kamu bisa pinjam? Iya, buat servis motor. Ini nih, fondasi kehidupan. Infrastruktur, Saudara, menentukan kita. Jadi kita jangan ngomong Tuhan doang, infrastrukturnya. Makanya ini perlu kita sadari, semua kita ini infrastrukturnya masih babak belur, termasuk saya masih babak belur. Anak-anak saya masih babak belur kok. Saya nasihatin kok. Saya selalu bilang kalian jangan hebat cuma di gereja. Wah jadi WL hebat, jadi khotbah di teens hebat. Kayaknya dunia milik kalian. Ya betul, tapi realitanya di rumah. Ingat ya, realitanya di rumah. Anak kita boleh hebat di bangku sekolah, boleh hebat di kampusnya. Wah organisasi sana, organisasi masuk. Oke, di rumah gimana? Makanya harus ada keterlibatan orang tua juga dalam mendidik. Kalau enggak saudara di generasi kita cuma pegang handphone terus betul kan? Kita pusing kan? Pusing enggak? Pusing, orang tua sekarang tuh stres terusnya. Jangan pusing Bapak Ibu, ya mulailah dari kecil didik mereka. Ya, Stefanus ya, punya 2 anak mulai didik. Ya, kalau dari kecilnya udah dikasih handphone, waktu teens gimana kita membatasinya? Dia kan udah terikat. Ya, jadi Tuhan mau ingatkan kepada kita tentang infrastruktur.